Kakang sudah keterlaluan sama saya, Kang. Saya ini memang orang susah, Kang. Tapi Kakang selalu mencurigai saya jika saya ini tidak jujur. Bahkan Kakang pun itu menghina istri saya jika dia itu memang biang masalah semuanya. Sungguh, Kang, sungguh saya sakit hati dengan perilaku Kakang yang seperti ini. Hei, kamu itu ngomong apa? Kamu itu adik yang tidak tahu diri. Kamu bersama keluargamu itu sudah saya bawa untuk usaha, tapi kamu malah menikam saya dari belakang. Saya itu sudah memiliki semua bukti kebusukanmu. Kamu sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tadi ada Ipul, pedagang pasar yang datang mengeluh karena kamu mematok harga yang sangat mahal. Situasi pun semakin memanas dengan kedua belah pihak saling menuduh dan merasa saling tersakiti. Sebuah pertengkaran di antara dua bersaudara, antara kakak dan juga adik yang selisih paham karena urusan usaha gula Jawa yang mereka jalani. Dan kejadian ini terjadi di sekitar tahun 1995. Kisah ini pun berawal ketika pertemuan kami dengan Mayang. Kami adalah 3 sahabat baru yang bertemu saat pertama kali memasuki kelas 1 di bangku SMA. Pertemuan kami terjadi pada masa orientasi siswa dan ketika suasana dipenuhi rasa canggung karena banyak sekali wajah-wajah baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Namun entah bagaimana ceritanya ketika aku bertemu dengan 3 temanku, yaitu Mayang, Rani, dan juga Arini. Kami pun langsung merasakan pertemuan yang sangat hangat, seolah-olah merasa pertemanan kami terasa sudah sangat lama. Hari demi hari, persahabatan kami pun semakin erat. Tak ada lagi kata canggung di antara kami, dan kami pun tak segan-segan berbagi cerita. Berbagi rahasia kecil dan juga canda tawa baik di sekolah maupun di rumah. Waktu kami pun sering dihabiskan bersama-sama terutama di rumah Mayang yang seolah-olah telah menjadi markas besar persahabatan kami. Rumah Mayang memang menjadi tempat berkumpul favorit kami. Selain karena Mayang berasal dari keluarga berada, rumahnya juga luas dan juga nyaman. Akan tetapi, hal yang paling kami sukai adalah keramahan kedua orang tuanya. Mereka selalu menyambut kami dengan senyuman hangat, membuat kami merasa tidak sungkan untuk berlama-lama di sana. Mayang adalah anak pindahan dari kota Tegal. Keluarganya pindah ke kampungku yang terletak di kota Surabaya. Karena sang ayah menjalankan bisnis pengepul gula Jawa, meskipun keluarganya dikenal sebagai orang kaya, Mayang dan juga keluarganya tak pernah menunjukkan sikap yang sombong. Justru sebaliknya, mereka sangat rendah hati terhadap siapapun. Suatu hari, ketika kami tengah asik bercanda gurau di teras rumah Mayang, waktu itu tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang lumayan keras, seolah-olah ada seseorang yang tak sabar untuk segera masuk. Suara berat pun kemudian terdengar di balik pintu, memberi salam dengan nada yang penuh keakraban. Mayang segera beranjak untuk membuka pintu, dan pada saat itu terlihatlah seseorang pria yang berusia sekitar 30 tahun tengah berdiri bersama seseorang wanita dan juga bayi kecil dalam gendongan wanita tersebut. Mayang pun menyambut mereka dengan antusias. Pria tersebut adalah paman Mayang yang ternyata datang dari daerah Tegal bersama istri dan juga anaknya yang masih kecil. Kedatangan mereka langsung disambut oleh orang tua Mayang yang sudah menunggu di ruang tengah. Terlihat ada kehangatan di ruangan itu, di mana percakapan hangat antara anggota keluarga berlangsung sembari diselingi dengan canda ringan. Mayang pun tampak sangat senang melihat kedatangan keluarganya itu. Ayah dan juga ibunya pun segera mengajak mereka menuju ke meja makan, seolah-olah sudah menyiapkan jamuan khusus untuk menyambut kedatangan tamu yang jauh itu. Setelah urusan keluarga usai, kami kemudian pun kembali menuju ke kamar Mayang untuk melanjutkan obrolan yang sempat terhenti. Mayang pun bercerita dengan semangat bahwa paman dan juga bibinya akan tinggal bersamanya di rumah ini untuk beberapa waktu.
Mereka datang tidak hanya untuk berkunjung, tetapi untuk membantu bisnis keluarga Mayang yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Mayang pun tampak sangat senang karena kehadiran keluarga pamannya akan membuat rumahnya terasa lebih ramai. Terlebih lagi kehadiran bayi kecil yang bernama Risma, anak dari pamannya, memberikan Mayang kesempatan merasakan bagaimana rasanya memiliki adik bayi di rumah. Bahkan ia pun bercerita dengan antusias bahwa sangat menanti-nantikan waktu-waktu yang akan dihabiskannya dengan bersama sang bayi. Kami pun ikut senang mendengar cerita Mayang, terutama Rani yang tak sabar untuk segera bertemu dengan Risma, sosok bayi mungil. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, apa yang tampak sebagai kebahagiaan di awal kedatangan keluarga paman Mayang itu perlahan-lahan mulai berubah. Setelah beberapa bulan, suasana rumah Mayang tidak lagi seceria sebelumnya. Wajah ceria Mayang yang dulu selalu terpancar di sekolah kini tampak sering murung. Setiap kali kami mengajaknya untuk bermain ke rumahnya seperti dulu, Mayang selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ia mulai menjauh dari kami, dan hal ini membuat kami semua khawatir. Kami bertiga, aku, Rani, dan juga Arini, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Mayang apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah kami mendesak dengan penuh perhatian, akhirnya Mayang pun membuka diri. Dengan nada yang pelan dan mata yang tampak sedih, ia mulai menceritakan bahwa situasi di rumahnya mulai memanas sejak kedatangan paman dan juga bibinya di rumah. Paman Mayang sering berselisih paham dengan ayah Mayang mengenai urusan bisnis. Ayah Mayang merasa bahwa pamannya tidak jujur dalam menjalankan bisnis gula Jawa mereka dan seringkali mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain. Hal ini pun membuat hubungan antara dua saudara itu mulai renggang. Bahkan adu mulut pun sering terjadi di rumah itu, dan suasana dulu yang damai kini mulai berubah menjadi penuh dengan ketegangan. Mayang merasa tidak nyaman berada di rumahnya lagi. Bahkan ia meminta kami untuk tidak sering-sering datang ke rumah karena situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Justru malah semakin memburuk. Mendengar penjelasan Mayang, kami semua terdiam. Tidak ada yang menduga bahwa kedatangan keluarga pamannya yang awalnya disambut dengan kebahagiaan, justru malah membawa konflik yang semakin rumit. Mayang merasa terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ingatannya pun perlahan-lahan kembali mengingat kejadian masa lalu sebelum pamannya menikah dengan istrinya yang bernama Indri. Dulu paman yang dikenalnya adalah sosok yang lembut, penuh dengan perhatian dan selalu bersikap hormat kepada kakaknya yang tak lain adalah ayah Mayang. Paman adalah sosok yang sangat menghargai keluarganya dan tak pernah sekalipun paman menunjukkan sikap kasar, apalagi sampai membentak atau terlibat dalam konflik besar dengan ayah Mayang. Hubungan mereka pun tampak sangat harmonis, sehingga tak pernah ada perasaan ganjil yang timbul di antara mereka. Akan tetapi, yang aneh adalah bagaimana semuanya berubah drastis setelah pernikahannya dengan Indri. Paman yang dahulu ramah, suka bercanda, dan selalu menjaga keharmonisan keluarga, kini berubah menjadi sesosok yang sangat berbeda. Setiap kali berbicara nadanya terdengar ketus dan juga dingin, terutama ketika membahas hasil laporan penjualan gula Jawa. Dulu ia adalah orang yang terbuka dan senang berbagi, akan tetapi kini ia menutup diri seakan-akan ada sesuatu yang mereka tutupi. Mayang pun pernah mencoba menanyakan hal ini kepada istri pamannya, namun jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin bingung. Istrinya kala itu hanya berkata bahwa itu mungkin hanya perasaannya saja, seakan-akan mengabaikan perubahan drastis tersebut. Mayang pun tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pamannya berubah sedemikian rupa. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Dan beberapa hari kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tiba-tiba saja Mayang mengajak kami untuk berkumpul di rumahnya. Meskipun suasana hatinya belum sepenuhnya tenang,
Kebetulan saat itu kami memang sedang mengerjakan tugas kelompok, jadi ajakan itu tampak wajar-wajar saja. Akan tetapi, di tengah-tengah kesibukan kami mengerjakan tugas, tiba-tiba saja kami kala itu dikejutkan dengan suara gaduh yang datang dari arah belakang rumah. Tanpa berpikir panjang lagi, kami berempat pun langsung menuju ke arah sumber suara tersebut, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika kami sampai di sana, kami kala itu mendapati pemandangan yang sangat mengejutkan. Ayah Mayang terlihat babak belur, wajahnya penuh luka, sementara ibunya dengan panik mencoba melerai pertengkaran. Sedangkan di sudut lain, Paman Mayang dalam keadaan yang tak kalah memprihatinkan. Tubuhnya juga terluka parah. Istrinya berusaha keras menenangkan dan menahannya agar tak terjadi kembali pertengkaran. Suasana sangat tegang dan kami hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan pertengkaran yang meledak-ledak di depan mata kami. Dengan suara yang penuh amarah dan kekecewaan, Paman Mayang kala itu berbicara menyampaikan rasa sakit hatinya kepada sang kakak. Kakang sudah keterlaluan sama saya, Kang. Saya ini memang orang susah, Kang. Tapi Kakang selalu mencurigai saya. Jika saya ini tidak jujur, Kang. Bahkan Kakang pun sudah menghina istri saya jika dia adalah biang masalah semuanya. Sungguh, Kang, sungguh saya sakit hati dengan perilaku Kakang yang seperti ini. Bentak suara Paman Mayang. Baginya, tuduhan ini sangat melukai hatinya yang sebagai adik dan juga sekaligus sebagai kepala keluarga. Ayah Mayang dengan nada yang tak kalah keras membalas tuduhan tersebut. Ia menganggap bahwa adiknya telah berkhianat dan tidak tahu berterima kasih. Kamu itu ngomong apa? Kamu itu adik yang tidak tahu diri. Sudah saya bawa kamu dan keluargamu untuk berusaha, tapi kamu malah menikam saya dari belakang, ha? Saya ini sudah memiliki semua bukti kebusukanmu. Kamu sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tadi ada Ipul, pedagang pasar yang datang. Dia itu mengeluh karena kamu mematok harga yang sangat mahal. Situasi pun semakin memanas dengan kedua belah pihak saling menuduh dan merasa saling menyakiti. Istri Jarwo yang sejak awal mencoba meredam ketegangan akhirnya menyerah. Ia menyarankan suaminya untuk meninggalkan tempat itu. Ia merasa bahwa konflik ini sudah tidak bisa diselesaikan di sana. Dengan penuh emosi, Jarwo pun mengakhiri perdebatan dengan sebuah ancaman. Lihat saja, Kang, saya akan membalas perilakumu seperti itu nanti. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun kemudian pergi bersama istrinya meninggalkan suasana yang masih penuh dengan ketegangan. Setelah kejadian itu, Paman Mayang pun segera mengemasi barang-barangnya dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah Mayang. Ia tampak tergesa-gesa, seakan-akan ingin menjauh secepat mungkin dari situasi yang menyakitkan itu. Dan pada saat itu, Ibu Mayang yang terlihat sangat terpukul atas kejadian itu, kemudian mendekati kami dengan senyuman canggung, meminta maaf karena kejadian tersebut telah mengganggu kegiatan belajar kami. Meskipun suasana hati jelas masih kacau, ia berusaha tetap tenang di depan kami, meminta kami untuk melanjutkan belajar, seakan-akan ingin mengembalikan suasana normal. Akan tetapi, setelah perkelahian tersebut, suasana di rumah Mayang tidak pernah kembali normal lagi. Sedangkan Mayang sendiri sering terlihat sering salah tingkah saat sedang belajar kelompok. Kami yang awalnya berusaha untuk tetap tenang, akhirnya saling memberi isyarat untuk segera pulang dan melanjutkan pekerjaan kelompok di rumah Arini di hari berikutnya. Dalam perjalanan pulang, kami pun sepakat tidak akan pernah lagi membahas kejadian permasalahan keluarga Mayang. Kami berjanji satu sama lain untuk bersikap seolah-olah tidak tahu apa yang sedang telah terjadi antara sang paman dengan ayah Mayang. Kami menganggap bahwa hal tersebut adalah masalah pribadi keluarga mereka yang tidak seharusnya kami campuri. Hari-hari berikutnya, dan meskipun kejadian tersebut tak sepenuhnya bisa kami lupakan, kami pun berhasil menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa.
Hingga suatu hari ketika sepulang sekolah, perhatian kami kala itu tertuju pada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di depan gerbang sekolah. Mobil itu tampak baru dan sangat mencolok hingga hampir semua orang di sekolah melihatnya dengan rasa penasaran, termasuk kami bertiga. Rani yang selalu penasaran langsung berkomentar tentang mobil tersebut, bertanya apakah mobil itu milik ayah Mayang. Akan tetapi Mayang dengan tenang menjawab bahwa ayahnya tidak mungkin membeli mobil baru, mengingat bisnis mereka sedang mengalami penurunan karena adanya persaingan baru dalam bisnis gula Jawa. Perlahan-lahan kaca mobil tersebut yang mengkilat itu mulai turun, memperlihatkan sesosok seseorang di dalamnya. Di balik jendela mobil itu terlihat wajah yang samar-samar kami kenal. Ketika akhirnya sosok itu terlihat dengan jelas, kami semua pun mulai menyadari bahwa dia bukanlah orang asing bagi kami. Raut wajah Mayang pun berubah seketika saat dia menyadari siapa yang tengah duduk di balik kemudi. Laki-laki yang berada di dalam mobil itu dengan senyum yang sangat menenangkan kemudian memanggil-manggil Mayang dan ia pun melambai-lambaikan tangan dengan gestur yang sangat ramah. Ya, sosok laki-laki yang berada di dalam mobil itu adalah paman Mayang yang bernama Paman Jarwo. Penampilannya pun tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Rambutnya terlihat disisir dengan rapi, tampak berkilau seperti artis yang sering muncul di layar kaca TV. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi ada sesuatu yang mewah dalam cara ia berpakaian dan juga membawa dirinya. Padahal seingat kami belum lama ini ia meninggalkan rumah Mayang tanpa ada kabar. Sementara itu, Arini yang tengah berdiri di sampingku kemudian berbisik pelan mempertanyakan bagaimana mungkin paman Mayang bisa memiliki mobil semewah itu dalam waktu yang sangat singkat. Ada rasa penasaran dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Tak jauh dari kami, Rani pun ikut berkomentar dengan polosnya menambahkan spekulasi liar tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan begitu cepat. Meskipun ia tak sungguh-sungguh yakin dengan pendapatnya sendiri. Mendengar percakapan mereka, aku perlu meluruskan arah pembicaraan. Spekulasi tersebut terasa tidak pantas, apalagi tanpa bukti yang kuat dan juga jelas. Dalam benakku, percakapan ini tak lebih dari gosip yang bisa menyesatkan. Dan pada saat itu, aku pun langsung meminta mereka untuk berhenti membicarakannya. Melihat Mayang yang telah masuk ke dalam mobil dan melambai-lambaikan tangan ke arah kami, aku pun kemudian menyarankan agar kami segera untuk pulang. Karena Mayang kala itu akan pulang bersama pamannya dan aku merasa tidak perlu untuk memperpanjang percakapan tersebut, yang hanya akan menambah rasa curiga yang tak mendasar. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi, rasa penasaran Rani belum kunjung mereda. Di tengah-tengah perjalanan, ia kembali menyuarakan kecurigaannya dengan nada penuh keraguan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang kemewahan yang tiba-tiba itu. Dan meskipun aku memilih untuk tidak menanggapi, Arini berusaha untuk menenangkan suasana dengan mengingatkan bahwa lebih baik bersikap positif dan berbaik sangka terhadap mereka. Keesokan harinya, ketika kami tengah berada di sekolahan, dugaan Arini benar-benar terbukti. Mayang kala itu datang membawa banyak sekali oleh-oleh khas dari kota dan dengan wajah berseri-seri. Ia pun mulai bercerita tentang pamannya yang kini telah sukses di dunia bisnis kuliner. Menurut Mayang, setelah pamannya pergi dari rumah, ia bertemu dengan seseorang teman yang membantunya memulai bisnis makanan khas Jawa Barat. Dan dalam waktu yang cukup singkat, usahanya pun berkembang dengan pesat. Kini pamannya memiliki kedai cemilan yang cukup sukses dan bahkan berencana untuk membuka cabang baru di kota kami. Mayang pun menjelaskan bahwa kemarin pamannya mampir untuk menjemputnya di sekolah dan mengunjungi ayahnya untuk meminta maaf atas kepergiannya yang mendadak itu. Mendengarkan cerita dari Mayang, aku merasa lega mengetahui bahwa hubungan keluarga mereka telah membaik.
Meskipun begitu, aku hanya merespon dengan singkat, merasa bahwa permasalahan mereka sudah terselesaikan dengan sangat baik. Ada rasa syukur bahwa pamannya sudah kembali dalam kondisi yang lebih baik dan keluarga mereka tampaknya mulai membangun kembali hubungan yang sempat renggang itu. Akan tetapi, suasana yang mulai tenang kembali sedikit terusik oleh komentar Rani yang belum bisa sepenuhnya melepaskan rasa penasarannya. Ia masih bertanya-tanya bagaimana pamannya bisa mencapai kesuksesan dengan begitu cepat. Meski kali ini ia tak lagi melontarkan kecurigaannya secara langsung, Arini yang tampaknya memahami gelagat Rani segera menyela dan mereda pembicaraan sebelum topik tersebut berkembang lebih jauh lagi. Ia pun dengan cepat mengubah nada pembicaraan, mencoba memberikan perspektif yang lebih positif tentang kesuksesan paman Mayang itu. Melihat Arini dengan cepat meluruskan situasi, aku pun hanya bisa tersenyum kecil dan menyetujui tindakannya itu. Tanpa banyak bicara, aku pun kemudian memberikan isyarat kepada Rani agar tidak terus menggali topik yang mungkin membuat Mayang tidak nyaman. Mayang sendiri tampak sibuk menikmati hadiah-hadiah dari pamannya itu dan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baginya semua itu tanda bahwa sang paman kini telah berubah menjadi sesosok yang lebih baik dan sukses lagi. Dan hal itu cukup baginya untuk merasa bahagia tanpa memperdulikan komentar ataupun kecurigaan yang mungkin muncul di sekitarnya. Selama 4 hari berturut-turut, Mayang kala itu dijemput oleh pamannya ke sekolah dengan mobil sedan mewah yang mengkilat. Suatu pemandangan yang mencolok dan menarik perhatian banyak sekali orang. Mobil itu begitu berbeda dengan kendaraan sebelumnya ketika pamannya hanya mengantar jemputnya menggunakan motor bebek tua milik ayahnya. Keberadaan sedan itu memberikan kesan seolah-olah kehidupan Mayang dan keluarganya mendadak berubah sekejap, seperti ada sesuatu yang tidak biasa di balik perubahan tersebut. Sementara itu, aku masih larut dalam pikiran yang mengganggu. Suara riuh teman-teman, Arin dan juga Arini tiba-tiba memecah keheningan yang ada di sekitarku. Mereka menyadari bahwa aku tengah tenggelam dalam lamunan. Rasanya sulit sekali untuk tidak memikirkan Mayang yang tak terlihat berhari-hari, lebih tepatnya 2 hari berturut-turut di sekolahan. Ketidakhadirannya disertai dengan pesan-pesan yang tidak dibalas dan juga telepon yang diabaikan, membuat rasa cemas perlahan-lahan menguasai pikiranku. Dia hanya berkata ingin beristirahat, tapi tetap saja semua ini terasa aneh. Akhirnya kami semua memutuskan untuk mengunjungi rumah Mayang sepulang sekolah. Ada rasa penasaran yang kuat yang kami rasakan. Dan ketika kami sepakat, mungkin ini satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di rumah Mayang, ibunya kala itu dengan sangat ramah mengajak kami masuk langsung mempersilahkan kami menuju kamar Mayang. Akan tetapi, apa yang kami lihat ketika pintu kamar terbuka benar-benar di luar dugaan kami. Tubuh Mayang tampak begitu lemah. Kulitnya pucat dan yang paling mencolok kala itu adalah bulu-bulu hitam yang tumbuh di beberapa bagian tubuhnya. Bulu-bulu itu lebat, kasar, dan tidak wajar untuk seseorang gadis seusianya. Mayang pun tampak tidak siap menerima kehadiran kami. Ia terlihat malu dan juga ketakutan dengan keadaan tubuhnya yang berubah drastis itu. Air matanya pun mulai jatuh mengiringi suaranya yang gemetar saat ia mencoba menjelaskan apa yang telah ia alami. Dengan terisak, ia menceritakan pengalaman yang tak masuk akal tentang seekor kuda hitam yang selalu muncul di depan jendela kamarnya. Mata kuda itu berwarna merah menyala menatapnya dengan kebencian yang membuatnya merasa terancam. Pemandangan itu terasa sangat mengerikan, dan meskipun ia telah memanggil orang tuanya, sosok kuda hitam itu lenyap sebelum mereka tiba, dan kejadian itu tidak berhenti begitu saja. Mayang pun mengaku bermimpi ditemui sesosok wanita yang misterius. Namun anehnya, sosok itu memiliki tubuh bagian bawah seperti kuda hitam. Di tangannya sosok itu membawa peti harta karun dan trisula berlumuran darah. Ketika peti itu dibuka,
Mayang pun terkejut ketika ia melihat kepalanya sendiri berada di dalamnya. Rasa takut yang luar biasa menghantamnya, membuatnya ia menjerit sekuat tenaga hingga terbangun dalam keadaan tubuhnya yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Perubahan fisik Mayang yang hanya butuh waktu 1 malam itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Keanehan pun terus berlanjut di setiap tengah malam ketika ia mendengar suara langkah kuda mengelilingi rumahnya. Namun anehnya, kedua orang tuanya tidak pernah mendengar apapun. Rasa takut yang membara terus menguasai dirinya dan kami hanya bisa diam, merasa tak berdaya menyaksikan teman kami dalam kondisi seperti itu. Suasana di dalam kamar semakin mencekam ketika Mayang kala itu berteriak, menunjukkan ke sudut kamar sembari memohon agar sesosok yang tidak terlihat itu segera pergi. Dan pada saat itulah ayah Mayang langsung masuk ke dalam kamar diikuti dengan seseorang nenek-nenek bertubuh bungkuk. Dengan nada serius, ayah Mayang kala itu meminta kami untuk segera meninggalkan kamar dan tidak boleh memberitahukan keadaan Mayang kepada siapapun, terutama terhadap teman-teman di sekolah. Kemudian pintu kamar ditutup, meninggalkan kami bertiga, rasa cemas dan penuh tanda tanya. Di luar rumah, aku, Rani, dan juga Arini mulai mendiskusikan semua yang baru saja terjadi. Rani tampaknya sudah memiliki dugaan sendiri. Ia yakin bahwa keanehan ini berhubungan dengan pamannya yang mendadak kaya raya setelah sekian lama menghilang. Bisikan tentang pesugihan mulai terdengar di antara kami. Meskipun terdengar tak masuk akal, kami mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan sekedar cerita biasa. Malam itu, sepulang dari rumah Mayang, aku pun segera menemui kakekku. Ya, kakekku ini dikenal memiliki mata batin yang tajam, dan aku berharap beliau bisa memberikan gambaran lebih lanjut lagi. Setelah mendengar ceritaku, kakek hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi yang sangat berat. Kakek pun kemudian berkata bahwa ia merasa kasihan terhadap Mayang sahabatku itu. Sepertinya ia betul-betul terkena tumbal pesugihan kuda hitam. Kakek pun melihat dengan mata batin kakek jika Mayang disandra oleh sosok kuda hitam yang mengerikan. Kakek meminta kami mendoakan saja semoga Mayang bisa terbebaskan dari belenggu tumbal pesugihan itu. Kakek pun hanya menggelengkan kepalanya saat aku meminta kakek untuk menolong Mayang. Ia bertutur jika sebaiknya tidak mencampur urusan keluarga Mayang jika tidak taruhan adalah nyawa. Setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh kakek, keesokan harinya aku pun memilih untuk hanya membagikan kabar itu kepada 2 sahabatku saja, yaitu Rani dan juga Arini. Rasanya terlalu berat untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang telah terjadi terhadap Mayang sahabatku itu. Aku pun menjaga baik-baik rahasia ini, berharap waktu akan memberikan jawaban yang lebih jelas lagi. Dan benar saja, keesokan paginya ketika kami tengah berada di dalam kelas bersiap-siap untuk belajar, tiba-tiba saja kala itu salah satu guru kami masuk dan memberikan sebuah informasi. Informasi tersebut benar-benar membuat ruangan kelas seketika menjadi hening. Ya, Pak Sugeng waktu itu mengabarkan jika Mayang telah meninggal dunia tepat di pagi hari sekitar pukul 4 pagi. Mendengarkan hal itu, kami benar-benar terpukul. Bagaimana tidak, sebelum kematian Mayang, kami masih sempat bertemu dengannya. Memang keadaan Mayang waktu itu terlihat sudah sangat memprihatinkan, dan kami belum berpikir jika sakit yang ia derita akan membawanya menuju ke alam baka. Dan seketika kami pun langsung menduga bahwa Mayang meninggal dunia benar-benar telah menjadi tumbal pesugihan dari pamannya itu yang bernama Paman Jarwo. Akan tetapi kami tak bisa membuktikan semua itu dan kami pun takut untuk menelusuri lebih jauh lagi. Mengingat kakek pernah berpesan kepadaku tidak boleh mengikuti campur dengan urusan keluarga Mayang. Jika tidak, nyawalah yang menjadi taruhannya.
Dan semenjak Mayang meninggal dunia, kami hanya bisa mendoakan semoga semua dugaan kami salah dan berharap jika Mayang meninggal dalam keadaan baik dan semoga husnul khotimah. Kematian Mayang masih menjadi misteri hingga saat ini. Apakah ia meninggal benar-benar menjadi tumbal pesugihan dari pamannya itu? Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.